Bab 667, Bulan Cerah Menghiasi Menara. Xiao Chen adalah manusia, bukan naga. Namun desa ini telah dihuni oleh naga leluhur, dan telah mewarisi ras naga. Jejak ingatan yang ditinggalkan oleh naga leluhur sangat tersebar, dan banyak hal tidak dapat dieksplorasi dengan jelas, tetapi Xiao Chen akhirnya mengetahui alasan mengapa itu disegel. Hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan dunia alien, mustahil bagi ras manapun untuk benar-benar berkembang dan tumbuh. Setiap kali suatu ras mengeluarkan percikan peradaban yang cemerlang, para dewa dunia alien akan datang. Mereka akan mematahkan kuncup, mencekik harapan, dan kemudian mengembangkan dan meningkatkan sistem peradaban baru itu sendiri. Beberapa peradaban yang kuat telah dihancurkan dan dibunuh di tempat lahir. Ras naga takut memulai jalan kehancuran yang sama. Naga leluhur bertahan dan tidur di atas jerami dan merasakan empedu, berharap untuk akhirnya menyublim menjadi leluhur Raja Batu yang tak terkalahkan, dan kemudian melompat keluar untuk bertarung melawan dunia alien. Tanpa diduga, itu akhirnya terungkap. Sebelum dia bisa membuat kemajuan lebih lanjut, pasukan tak terkalahkan dari dunia alien datang. Naga leluhur memiliki 9 putra, yang awalnya berkultivasi secara rahasia bersamanya. Mereka semua adalah leluhur perang 9 surga, dan garis keturunan mereka yang diwarisi dari naga leluhur memberi mereka kekuatan tempur yang tak tertandingi. Hari itu, untuk mengulur waktu bagi naga leluhur, mereka semua keluar dari kegelapan, mengetahui bahwa mereka akan mati, dan bertarung melawan para dewa bersama dengan orang kuat Kyushu lainnya. Yazi, Pisiu, Bian, Suwani, Tao Tai, Bimi. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat tingkat atas. Mereka telah menyembunyikan diri dari dunia lain selama bertahun-tahun dan semuanya telah berkultivasi ke surga ke-9 leluhur perang. Hari itu, 9 naga keluar bersama-sama, menari di langit dan bumi, dan langit dan dunia bergoyang. Dunia lain membayar harga yang sangat mahal, dan hampir semua dari mereka di bawah dewa leluhur tertinggi dihancurkan. Tetapi ini tidak dapat mengubah apapun. Akhir sudah ditentukan. Yazi, Bian, Suwani, Bimi. Darah naga tumpah di langit, dan tulang naga memecahkan langit. Mereka mengguncang masa lalu dan masa depan, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati. 9 putra naga leluhur meninggal, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berlumuran darah naga. Pada hari itu, darah mengalir dan mayat-mayat membentuk gunung-gunung di 9 negara bagian. Ratusan juta jiwa berduka, seperti halnya peradaban yang menghilang di masa lalu. Pada akhirnya, semua naga musnah, dan semua ras mati bersama, menambah nyanyian darah dan air mata bagi ras naga. Menyaksikan 9 putra naga suci meninggal, menyaksikan semuanya perlahan-lahan kehilangan vitalitas, naga leluhur berduka, dan akhirnya memulai jalan yang putus asa. Dia memanggil prasasti surgawi dengan segala cara. Pada saat itu, meskipun dia sangat kuat, dia tidak pernah memahami metode misterius prasasti surgawi. Dia hanya mendapatkan sebagian dari formula pemanggilan. Memanggil prasasti surgawi dengan cara ini akan menghabiskan darah dan nyawa. Pada akhirnya, Proto Naga berhasil memanggil prasasti surgawi untuk turun, dan pada saat-saat terakhir, dia melangkah lebih jauh dan dipromosikan menjadi Raja Proto Batu yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran itu, Proto Naga memerintahkan semua dewa yang muncul di Kyushu untuk dimusnahkan. Di antara para dewa,
ada dewa leluhur dengan tubuh daging tertinggi yang hampir sebanding dengan Raja Batu. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi dalam pertempuran itu, ia juga dibunuh oleh Proto Naga dengan prasasti surgawi. Namun, biaya pemanggilan prasasti surgawi secara paksa terlalu tinggi. Proto Naga kehilangan darah dan vitalitas yang tak terbatas, dan menderita pukulan mematikan dari dewa leluhur tertinggi yang hampir sebanding dengan Raja Batu, hampir punah sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa dunia lain memiliki fondasi yang dalam, mengumpulkan sejarah peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan terlalu banyak karakter mengerikan telah muncul. Seseorang menggunakan tabu untuk menipu surga dan jalan, dan mengarahkan semua kebencian makhluk tak berujung di lebih dari selusin dunia yang hancur kepada Proto Naga, dan berhasil menggunakan kekuatan, sebab dan akibat, untuk menekan dirinya sendiri dengan prasasti surgawi yang dipanggil oleh Proto Naga. Saat itu, Raja Pangu dihalangi oleh Raja Batu Zixiao dan yang lainnya di surga, dan akhirnya gagal menghentikan semua ini terjadi. Ketika dia tiba, monumen surgawi telah menghilang, dan naga leluhur telah berubah menjadi sungai kuning yang bergelombang. Pada akhirnya, hanya jejak roh naga leluhur yang tersisa, dan itu disegel dalam gelang giok ungu dan ditempatkan di desa Zulong tempat ia pernah tinggal dalam pengasingan. Orang-orang kuno dari zaman prasejarah di sini telah menerima warisannya sebelumnya, dan mewariskannya dari generasi ke generasi, melestarikan gelang giok ungu. Gelang giok ungu itu tampaknya secara khusus ditinggalkan oleh naga leluhur untuk orang yang istimewa, tetapi tidak ada yang pernah datang untuk mengambilnya, dan akhirnya ketiga naga leluhur bersaing untuk menjadi yang teratas. Sebenarnya, masih banyak misteri yang belum terungkap dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, tetapi Xiao Chen secara kasar dapat menyimpulkan bahwa meskipun itu tidak akurat, itu tidak jauh. Secara khusus, dia sudah tahu asal-usul desa Zulong. Pada saat yang sama, berbagai tanda menunjukkan bahwa ada banyak peradaban di masa lalu, dan umat manusia bukanlah yang terakhir muncul. Itu hanya ilusi di masa lalu. Paling tidak, orang-orang kuno di desa kuno prasejarah tampaknya memiliki sejarah yang sangat panjang. Xiao Chen tidak menerima warisan klan naga. Raja Naga Hitam, Raja Naga Merah, dan Raja Naga Terbalik adalah yang paling cocok. Dia tidak perlu berjuang untuk apapun. Melihat sosok wanita yang bermartabat dan suci itu berangsur-angsur memudar, Xiao Chen membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat, lalu dia melangkah menuju desa Zulong. Desa yang akrab, napas pedesaan, semuanya begitu baik. Di kedua sisi jalan Loes, rumputnya subur, dan aroma rumput yang unik membangkitkan kenangannya yang telah lama hilang. Dia masih ingat tahun-tahun ketika dia berlari cepat di sini bersama teman-temannya ketika dia masih kecil. Di depan desa, anjing kuning besar itu milik Bibi Zhang. Anjing itu sekuat anak sapi. Ada seekor kucing tua yang mendengkur di gudang jerami tidak jauh dari sana. Saat berjalan ke desa, tanpa sengaja aku menoleh dan melihat panci besi di halaman Paman Li masih mengepulkan asap. Aku tidak tahu apa yang sedang dimasak. Sepertinya belum 30.000 tahun berlalu. Sepertinya aku belum pernah pergi. Semuanya sama seperti sebelumnya. Xiao Chen merasakan perasaan yang familiar. Kembali ke desa ini setelah 30.000 tahun membuatnya merasa linglung dan tidak nyata. Saat melewati halaman Wang Liuye, dia melihat tanaman mentimun tumbuh subur. Melon hijau muda di atasnya ditumbuhi bunga kuning kecil,
yang membangkitkan lebih banyak kenangan. Aku benar-benar kembali ke desa. Tanpa sadar, dia datang ke pintu rumahnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Ada beberapa pohon plum di halaman dengan buah dan aroma yang melimpah. Xiao Chen tidak bisa menahan diri, berjalan maju, memetik satu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Rasa asamnya langsung membuatnya melihat gambar-gambar yang familiar. Dia ingat bahwa ketika dia masih kecil, dia sangat suka makan plum. Dia tidak mendengarkan nasihat ibunya, dan makan terlalu banyak, yang membuat giginya asam. Dia tidak berani menggigit tahu selama 3 hari berturut-turut. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum dan membuka pintu dengan lembut. Di dalam ruangan, suara napas yang pelan itu stabil dan teratur. Ketika dia masuk, kedua orang tua itu sedang tidur nyenyak. Periode waktu ini tanpa diketahui atau dirasakan tidak meninggalkan jejak di wajah mereka. Meskipun rambut mereka sudah beruban, mereka tidak menumbuhkan rambut putih lagi selama periode ini. 30.000 tahun kemudian, Xiao Chen melihat orang tuanya lagi, dan matanya tiba-tiba terasa kabur. Waktu yang begitu lama, hanya memikirkannya saja membuat orang merasa tersesat. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan tumbuhan di dunia telah berkembang dari generasi ke generasi. Banyak danau dan sungai telah benar-benar mengering dan menghilang, dan banyak gunung telah runtuh. Itu sudah cukup untuk menghapus banyak orang dan benda, tetapi kerinduan di hati Xiao Chen telah menjadi lebih dalam 30.000 tahun ini. Dia hampir tersedak. Selama 30.000 tahun, dia telah lahir dan mati, mengembara di ambang kematian, dan mengalami banyak sekali pertarungan hidup dan mati. Sulit untuk menikmati dan merasakan kenyamanan kasih sayang keluarga. Hari ini, melihat orang tuanya lagi, emosi yang rumit dan tak terjelaskan di dalam hatinya dapat dibayangkan. Pada saat ini, dia bukanlah orang gila yang bertarung melawan langit dan bumi, tetapi hanya seorang pengembara biasa yang kembali. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di samping tempat tidur, menatap orang tuanya yang sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan, dengan kekaguman dan rasa keintiman yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi darah, tidak ada lagi musuh yang mematikan, tidak ada lagi pedang dan golok. Sekarang dia hanya merasakan kehangatan rumah dan melupakan semua masalah. Dia telah mampu membuat orang tuanya sehat dan berumur panjang. Sulit membayangkan adegan berpisah dengan orang tuanya. Ayah, ibu, panggil Xiao Chen lembut. Tidak lama kemudian, kedua orang tua itu menggerakkan tubuh mereka, kelopak mata mereka bergetar, dan mereka perlahan membuka mata dan bangun. Mereka tidak terlalu bersemangat, karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah tidur selama 30.000 tahun, tetapi mereka menatap Xiao Chen dengan penuh kasih sayang. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, dia hanyalah seorang anak kecil di mata mereka. Ketika dia melihat kedua orang tua itu bangun, Xiao Chen merasa ingin menangis. Orang tuanya tidak tahu bahwa 30.000 tahun telah berlalu, tetapi dia mengalaminya sendiri. Dia telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun dan selalu ingin bertemu mimpinya. Ada apa denganmu, nak? Kedua orang tua itu menatap Xiao Chen dengan ramah, sedikit bingung. Tidak apa-apa, hanya saja mataku kemasukan pasir. Xiao Chen tidak ingin memberitahu mereka bahwa 30.000 tahun telah berlalu, dan tidak ingin mereka khawatir untuk bertanya. Selain itu,
Dia tidak tahu apakah desa Zulong akan muncul kembali di dunia, dan dia tidak ingin mengganggu ketenangan pikiran kedua orang tua itu. Tidak lama kemudian, kelopak mata kedua orang tua itu berangsur-angsur menjadi berat, dan mereka tertidur lagi tanpa sadar. Xiao Chen terdiam. Dia tahu bahwa desa Zulong tidak muncul kembali di dunia, dan orang tuanya masih akan tidur. Dia duduk diam di depan jendela sampai 3 hari kemudian, ketika dia keluar dari kamar. Dia ingin bersatu kembali dengan orang tuanya, tetapi dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal. Xiao Chen dengan tegas berjalan keluar dari halaman dan menutup pintu lagi. Di depan desa Zulong, sosok naga leluhur menghilang, dan semua yang dimilikinya diwarisi oleh ketiga naga leluhur. Pada saat ini, Raja Naga Hitam, Raja Naga Merah, dan Raja Naga Terbalik semuanya berubah menjadi tubuh manusia, duduk bersila di depan desa Zulong, memejamkan mata, berpikir dalam diam, seolah mencerna kekayaan yang tak ternilai harganya. Xiao Chen merentangkan telapak tangannya dan menemukan bahwa gelang giok ungu yang rusak telah dipulihkan. Dia samar-samar menebak bahwa desa Zulong tampaknya tetap tersembunyi sebelum ketiga naga leluhur meninggalkan desa kuno itu. Dia berjalan ke dalam kehampaan, lalu menembus ruang dan meninggalkan dunia desa kuno ini. Ketika Xiao Chen muncul di dunia luar, dia menemukan bahwa bulan berada tinggi di langit dan sungai kuning menderu. Itu adalah malam yang tenang, tanpa gedung-gedung tinggi dan tidak ada lampu neon yang bersinar di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa lebih dari 100 tahun telah berlalu di luar, dan tempat ini telah menjadi area terlarang di mata peradaban Kyushu, dan umumnya tidak ada seorang pun yang akan mendekatinya dengan mudah. Pada saat ini, Xiao Chen melihat sebuah bangunan kuno berlantai 5 di depan desa kuno, tidak jauh dari tepi Sungai Kuning, dengan sosok yang kesepian berdiri di atasnya. Dekaden dan melankolis, matanya penuh dengan kesepian dan kesedihan, membaca di bawah bayangan gedung di bawah bulan yang cerah. Di lantai atas, aku melihat semua orang menikmati kehidupan romantis, menyendiri dari luar. Di lantai bawah, aku melihatmu menjalani kehidupan mabuk-mabukan dan bermimpi, minum sendirian. Bulan yang cerah menghiasi menara, tetapi kamu ada di dalamnya, kamu mengatakan kamu menyendiri, tetapi kamu sedih. Setan dekaden dan melankolis Gegan, dengan suara sedih, menuangkan segelas anggur di bawah menara, menatap Sungai Kuning untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti fosil, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, dia berkata, waktunya telah tiba. Pada saat ini, semua surga dan dunia terguncang, dan 3 kota batu di tanah penting ras alien di surga runtuh dan hancur. Di dunia alien baru, 5 kota iblis kuno juga tiba-tiba runtuh pada saat yang sama, dan ada dewa leluhur tertinggi dengan daging dan darah, retakan muncul di dahinya, dan darah mengalir turun. Bulan yang cerah menghiasi menara, tetapi kamu ada di dalamnya, kamu mengatakan kamu menyendiri, tetapi kamu sedih. Iblis Gegan dekaden dan kesepian, dan berteriak dengan sedih, apalagi yang bisa kulakukan. Bab 668, Putra ke-10 Naga Leluhur. Cahaya bulan bersinar terang dan Sungai Kuning menderu. 100 tahun telah berlalu dengan cepat, dan bangunan kuno berlantai 5 itu berdiri di tepi Sungai Kuning. Di bawah cahaya bulan yang terang ini, teriakan Gegan mengguncang langit, dan 5 kota iblis kuno runtuh. Tulang dahi dewa leluhur tertinggi retak, menyebabkan kekacauan di dunia asing.
Namun, seorang pahlawan potensial yang dapat mencapai tingkat Raja Manusia Batu benar-benar mengalami bencana seperti itu dan fondasinya hancur. Ini adalah konsekuensi yang sangat serius dan mengerikan, dan tidak seorang pun tahu mengapa itu terjadi. Luzan dan leluhur lainnya semuanya waspada dan bergegas ke tempat kejadian sesegera mungkin. Kelima manusia batu itu hancur berkeping-keping dan berjuang untuk keluar dari reruntuhan. Adapun dewa leluhur tertinggi, tulang jiwanya hancur, dan dia lesu dan hampir tidak bisa bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Luzan memancarkan kilat dingin, dan dia melihat seluruh 8 gurun, dan dia sedang mencari pembunuhnya. Laporkan. Suara cemas dan panik datang dari jauh. Seorang kultivator dari dunia lain terbang menghampirinya, membungkuk hormat, dan berteriak dengan sedih, laporkan kepada leluhur, sesuatu yang buruk telah terjadi. 3 kota iblis kuno klan kita di surga telah runtuh. Apa? Luzan terkejut dan marah, dan berteriak, bukankah Langya duduk di sana? Dan dia telah membentuk aliansi dengan beberapa raja batu di surga, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah konsekuensi yang sangat serius. Dia memiliki alasan untuk mencurigai bahwa seseorang akan melancarkan serangan skala besar ke dunia lain, dan ini tampaknya hanya sebuah pendahuluan. Itu dia, anak serigala kecil itu yang melakukannya. Wajah Luzan sangat suram. 2 sinar cahaya yang menakutkan keluar dari matanya, menembus penghalang dunia besar dan menatap langsung ke Jiushu. Dia penuh dengan niat membunuh dan mencoba mencari sesuatu. Ketika sebuah lampu kuno tiba-tiba muncul di kehampaan, cahaya berkabut menyapu, seolah-olah membakar hati Luzan, dan kesadaran ilahinya yang kuat segera mundur. Itu benar-benar anak serigala kecil itu. Dia benar-benar mendapat pengakuan dari sebuah lampu kuno dan menjadi satu dengannya. Lokasinya tidak dapat dipastikan. Luzan berkata dengan suara dingin dan tatapan ganas, kau telah membantai 8 kotaku dan melukai 9 orangku. Saat aku selesai mengurusi masalah sepele, aku akan menemukanmu dan membunuhmu tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Di tepi Sungai Kuning di Jiushu, di gedung kuno berlantai 5, Gegan yang kesepian memiliki sebuah lampu kuno yang melayang di depannya. Cahaya redup itu bergoyang, membuat wajahnya yang sedikit sakit tampak semakin pucat. Xiao Chen sangat terkejut bahwa Gegan dan lampu kuno ini begitu harmonis, seolah-olah mereka terhubung oleh darah dan menjadi satu. Asal-usul lampu kuno itu sangat misterius. Tidak ada dunia lain yang mampu mengambilnya. Peta dewa dibuat dengan membakar pecahan tulang suci dengan itu sebagai sumbernya. Apa yang kau lakukan tadi? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Aku punya kemauan tetapi tidak punya kekuatan. Aku memotong fondasi 8 manusia batu dan menghancurkan masa depan dewa leluhur tertinggi. Gegan berada di balkon, menatap langit berbintang. Tidak ada kegembiraan dalam suaranya, tetapi sedikit kesedihan. Rekaman seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Bahkan Raja Batu akan takut akan hal itu. Tetapi dia tidak merasakan rasa pencapaian apapun, yang benar-benar mengejutkan. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Chen benar-benar terkejut. Setan manusia Gegan terlalu kuat. Dia berada di Jiushu, tetapi dia menghancurkan kota iblis kuno di dunia lain. Pada saat ini, para dewa di dunia lain juga sangat bingung dan bertanya kepada Luzan dengan hati-hati. Leluhur tertinggi, apa yang terjadi? Manusia batu yang fondasinya terputus tampak pucat,
dan mereka semua bingung. Mereka sangat marah, dan mereka masih tidak tahu mengapa itu terjadi. Itu adalah anak serigala kecil itu. Mata Luzan menjadi dalam. Di masa lalu, setelah pertempuran besar dengan klan naga dan kehancuran Jeoshu, leluhur dunia alien, Langya, pernah memisahkan seutas inkarnasinya, pergi ke gunung dan sungai yang hancur, dan membawa kembali seorang anak yang koma. Ketika para dewa mendengar ini, mereka semua mengerutkan kening. Mereka telah mendengar sebagian dari masa lalu Gegan, dan gelar manusia iblis memiliki sejarah yang panjang. Kemudian, Luzan langsung melintasi kehampaan dengan satu tangan, dan pemandangan masa lalu tiba-tiba muncul. Setelah Langya membawa anak itu kembali, dia mengarahkan jarinya ke dahinya, dan sebuah lingkaran cahaya memenuhi pikirannya. Pada akhirnya, anak itu memakan daging dan darah naga leluhur Jiuzi, diberi makan oleh orang-orang, dan tumbuh perlahan, mengumpulkan kekuatan naga suci Jiuzi. 9 bola naga yang ditinggalkan oleh naga suci Jiuzi diberikan kepada para biksu dengan potensi besar. Wajah-wajah orang-orang itu muncul, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Itu adalah beberapa orang kuat yang fondasi manusia batunya telah hancur sekarang. Diperkirakan bahwa para penguasa kota-kota sihir kuno di surga juga termasuk di antara 9 orang yang mendapatkan bola naga di masa lalu. Para dewa tidak tahu apa yang telah dilakukan Langya dengan menepuk dahi Gegan, tetapi mereka dapat menebaknya secara kasar. Benar saja, kata-kata Luzan membenarkan dugaan mereka. Ini adalah anak serigala kecil dengan bakat yang sangat langka. Langya menghargai bakatnya dan ingin melatihnya menjadi pisau jagal. Namun hasilnya tidak mulus, dan banyak perubahan terjadi. Para dewa sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Setan manusia itu terkenal di dunia, dan para dewa sangat takut padanya. Di tepi Sungai Kuning, suara air bergelombang, dan cahaya bulan seperti salju. Gegan berdiri di bawah bayang-bayang bangunan kuno, wajahnya sangat kelabu, dan matanya redup di wajahnya yang pucat dengan sedikit penyakit. Ditinggalkan oleh surga dan ditinggalkan oleh dunia, aib setan manusia telah diwariskan selama berabad-abad. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditanggung. Aku membunuh 9 saudaraku, putra ke-10 dari naga leluhur. Xiao Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gegan sebenarnya adalah putra ke-10 dari naga leluhur. Dia memiliki nasib buruk dan memiliki pengalaman yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kehidupan yang penuh penderitaan, kehidupan yang tragis, kehidupan yang didominasi oleh orang lain, dan kehidupan yang tersesat. Setan manusia telah dikutuk selama ribuan tahun. Itu bukan salahmu. Kau telah menahan diri selama bertahun-tahun. Kau akhirnya akan keluar. 9 bola naga leluhur perang 9 surga diintegrasikan ke dalam tubuh 9 orang kuat. Asal-usul ras naga, esensi tak berujung, memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Gegan. Ia dibesarkan oleh darah daging 9 saudaranya dan mewarisi kekuatan ilahi tak berujung dari 9 saudaranya. Ia datang ke sini untuk menyembah naga leluhur. Hari ini, ia benar-benar meledak, menyebabkan esensi naga yang diserap oleh 9 orang kuat terbakar. Di dunia lain, Luzan dan para dewa secara alami menebak semua ini. Anak serigala kecil ini terlalu kejam. Para dewa merasa dingin di punggung mereka dan diam-diam bersukacita karena itu tidak ada hubungannya dengan 9 bola naga.
9 orang kuat itu semuanya adalah tokoh luar biasa yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat berikutnya dan setara dengan leluhur, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa jalan di depan akan terputus oleh iblis Gegan dalam satu hari, menghancurkan harapan mereka. 9 orang kuat itu sudah tidak marah lagi saat ini, dan mereka sangat putus asa saat ini. Ya, Gegan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, tetapi dia telah menahan diri hingga mereka mencapai saat kritis, dan kemudian dia bertindak dengan sangat tegas. Fajar sudah di depan mata, jelas sudah di depan mata. Latihan keras selama bertahun-tahun dari 9 kekuatan besar berubah menjadi sia-sia dalam satu hari. Pada saat terakhir, mereka dilemparkan ke dalam jurang dan dengan kejam melangkah ke neraka. Ini adalah orang yang kejam. Dia menghancurkan masa depan cerah dari 9 kekuatan besar dan menyerah pada harapan mereka pada saat terakhir. Xiao Chen menyerahkan gelang giok ungu itu kepada Gegan dan berkata, "Kurasa ini untukmu." Setan manusia itu tampak muram dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia mundur ke dalam bayangan dan berkata, "Aku tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Pergilah ke tempat ini dan lihatlah. Aku akan segera pergi." Matanya berubah-ubah seperti laut, penuh dengan kesepian. "Apa yang akan kamu lakukan dan kemana kamu akan pergi? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membunuh Langya, aku tidak bisa membunuh Luzan, tetapi aku tidak akan menyerah." Iblis Gegan berangsur-angsur menjadi kuat, dan cahaya ilahi di matanya menjadi semakin terang. Pada saat yang sama, lampu kuno di depannya menjadi semakin terang, dan akhirnya tergantung di atas kepalanya, seolah-olah menerangi jalannya ke depan sekaligus. "Kau belum menjadi dewa leluhur tertinggi yang sempurna. Hanya selangkah lagi, tetapi itu seperti lapisan surga." Gegan melihat ke dalam kehampaan dan berkata, "Meskipun aku tidak lagi takut pada Raja Batu, aku merasa bahwa ada kejahatan besar di dunia lain, dan aku tidak bisa membunuhnya." Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah segel pintu batu di ujung 99 anak tangga batu telah rusak? Ribuan tahun telah berlalu, dan dia merasa bahwa Luzan dan yang lainnya mungkin telah memecahkan segel yang diukir oleh para raja dengan cermin 3 kaisar. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menjadi kejahatan besar kecuali bayangan iblis di balik pintu batu? Luzan dan anak buahnya akan membunuhku, dan jika aku membunuh Langya, mungkin kejahatan besar di dunia lain juga akan keluar dan dituntun olehku. Kemudian kau dapat mengambil tindakan." Pada akhirnya, Gegan pergi dan memasuki surga dengan lampu kuno. Ia ingin melawan Raja Batu. Bahkan jika Raja Surga membentuk aliansi dengan dunia lain, ia akan mengambil tindakan untuk membalas dendam, untuk mengasah dirinya, dan untuk menarik perhatian dunia lain. Lampu kuno itu selalu menyala, menyatu dengan Gegan, dan menghilang. Bangunan kuno 5 lantai di tepi Sungai Kuning telah berdiri selama 100 tahun, diam-diam berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Sebulan kemudian, orang yang tak terduga muncul di hadapan Xiao Chen. Ia adalah seorang sarjana setengah baya dengan kulit putih dan mata yang dalam, seolah-olah ia dapat melihat melalui segala sesuatu di dunia. "Itu kau?" Xiao Chen sangat terkejut. 30.000 tahun yang lalu, orang ini pernah meramalnya dan berkata bahwa ia akan mati. Pada akhirnya, itu benar-benar menjadi kenyataan dan ia meninggal di kota itu. Orang ini tidak lain adalah Raja Wen dari Zhou, yang konon mampu menghitung segala hal di dunia.
30.000 tahun kemudian, ia muncul kembali. Ada yang tidak beres. Itulah yang dikatakan Raja Wen dari Zhou saat melihat Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan berkata, "Kau telah menghitung segala hal di dunia, apa yang telah kau lihat?" Tanpa mengenang masa lalu, Raja Wen dari Zhou menjelaskan, tidak seorang pun dapat benar-benar mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang dapat kupahami hanyalah secercah kebenaran. Apa yang kau hitung? Aku menduga bahwa seseorang yang bukan bagian dari dunia ini telah datang ke dunia ini, dan kemampuannya melampaui batas yang diizinkan oleh dunia ini. Mendengar ini, Xiao Chen menghirup udara dingin. Orang mengerikan macam apa yang dilihat oleh orang yang mampu menghitung segala hal di dunia ini. Pertanda kemalangan besar, malapetaka datang dari dunia lain. Itulah hasil perhitungan Raja Wen dari Zhou. Bisakah kau lebih spesifik? Xiao Chen mengerutkan kening dan langsung teringat pada kemalangan besar yang dirasakan oleh iblis manusia Gegan. Orang macam apa yang muncul di dunia lain? Apakah bayangan iblis di gerbang batu itu muncul? Semua tanda menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Itu terkait dengan prasasti surgawi. Sulit untuk menghitung detailnya. Hari ini aku datang menemuimu karena aku perlu meminjam kekuatanmu dan kekuatan prasasti surgawi untuk menghitungnya dengan cermat. Xiao Chen segera mengorbankan prasasti surgawi yang telah diperolehnya, dan kemudian menggunakan metode mistik prasasti surgawi untuk membantu Raja Zhou Wen. Rune misterius terus mengalir di sekitar sarjana paruh baya ini. Da Xiong, itu bukan milik surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia berada di dunia lain dan ingin mengumpulkan prasasti surgawi. Pada titik ini, Raja Zhou Wen memuntahkan seteguk darah dan berkata, seseorang di dunia lain telah mengekstraksi tanda surgawi dan bersama Da Xiong. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Zhou Wen duduk bersila di tanah, menggigit jari tengahnya, memejamkan mata, dan menggambar tanda darah di tanah. Simbol misterius berkelebat. Setelah sekian lama, dia berhenti dan berkata, "Kamu harus pergi ke dunia lain, mengambil kembali tanda surgawi, dan memanggil kembali prasasti surgawi. Kalau tidak, bencana besar akan melahirkan bencana besar, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi." Sebelum Raja Wen dari Zhou pergi, Kaisar Shizong dan Penyu Batu Tua muncul. Mereka menyerahkan menara 5 kaisar kepada Xiao Chen dan berkata, meskipun kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang terjadi, intuisi kita mengatakan bahwa itu sangat buruk. Kamu harus mendengarkan penyihir Jianghu ini dan pergi ke dunia lain. Ambil menara 5 kaisar untuk menyembunyikan napasmu dan tidak ditemukan. Kamu, Xiao Chen terdiam. Mengapa kedua orang tua ini tidak pergi sendiri, tetapi memerintahkannya untuk pergi? Bukannya kami tidak ingin pergi, tetapi masalah ini mungkin terkait dengan prasasti surgawi. Kemungkinan besar kami akan mati jika kami pergi. Kami sudah memiliki firasat buruk ini di hati kami. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan krisis ini. Penyu Batu Tua berkata perlahan. Selama kamu memanggil kembali prasasti surgawi dan menemukan tanda surgawi, krisis ini akan teratasi. Pada saat ini, Raja Wen dari Zhou tiba-tiba membuka matanya dan memancarkan 2 sinar cahaya ilahi, tetapi dia memuntahkan beberapa teguk darah berturut-turut. Kami telah menyimpulkan koordinat dunia alien baru. Akhirnya, menara 5 kaisar melayang di atas kepala Xiao Chen dan dia memasuki dunia alien.
Begitu dia memasuki dunia ini, dia merasakan pertanda besar. Bab 669, Kejahatan Besar. Xiao Chen datang ke dunia lain dengan tenang dan memasuki benua luas di bawahnya. Ini adalah benua kuno. Jelas bahwa dunia lain telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak berujung. Fondasi kuat yang tidak diketahui manusia tersembunyi di sini. Begitu memasuki benua ini, Xiao Chen menemukan 99 anak tangga batu. Anak tangga batu yang rusak dan tidak menyenangkan itu dibuat ulang dan dipindahkan ke sini oleh para dewa dari dunia asli yang rusak. Pertanda kejahatan besar. Xiao Chen menatap 99 anak tangga batu itu dengan wajah yang sangat buruk. Dia samar-samar merasa ada ancaman besar di sana. Mungkinkah bayangan Raja Iblis benar-benar muncul kembali di dunia ini? Xiao Chen tidak berani bertindak gegabah. Dia perlu memahami situasinya. Menara 5 kaisar tergantung di atas kepalanya, sepenuhnya menutupi napasnya, sehingga dia bisa memastikan keselamatannya. Kalau tidak, apalagi kejahatan besar, bahkan jika Lu Zhan dan para dewa tahu bahwa dia telah tiba, mereka pasti akan menyingkirkannya dengan cara apapun. Dia melarikan diri dari pintu batu di 99 anak tangga batu, dan saya khawatir dunia lain masih belum mengetahuinya. Benua yang luas dan tak terbatas ini sangat luas, tanpa akhir sama sekali. Xiao Chen turun ke hutan purba, dengan hati-hati mengubah penampilannya, dan kemudian bergabung dengan Menara 5 Kaisar, membuatnya sangat mudah dan tanpa cacat sebelum berjalan keluar. Segera, dia menangkap Raja Laba-Laba bercakar 8 di hutan. Tampaknya dari ras yang sama dengan mantan dewa leluhur alien Babula. Selain memiliki 8 tombak tulang, ia juga memiliki ekor kala jengking yang mengerikan. Harus dikatakan bahwa ras-ras di dunia alien itu aneh. Meskipun mereka semua berevolusi menjadi tubuh manusia pada akhirnya, banyak klan semuanya aneh sebelum mereka mencapai alam puncak. Beberapa ras bahkan merupakan bentuk kehidupan yang tidak konvensional seperti awan yang mengalir dan kabut gelap. Mencari lautan memori Raja Laba-Laba ini, Xiao Chen memiliki pemahaman awal tentang dunia alien. Benua kuno yang luas ini terbagi menjadi beberapa wilayah, dengan arah perkembangan yang berbeda. Xiao Chen menghirup udara dingin. Di antara mereka, ada 4 area yang sangat terkenal. Area Dewa dan Iblis, area Peradaban Sains dan Bela Diri, area Kandang Kuno, dan area Terlarang Leluhur Kuno adalah 4 area utama di dunia alien. Area Dewa dan Iblis secara alami adalah tempat di mana peradaban Dewa dan Iblis terus berlanjut dan berkembang. Itu adalah akar dari peradaban alien. Semua dewa yang muncul di masa lalu, termasuk Lu Zhan, berasal dari sini. Setelah miliaran tahun berkembang, mereka telah menyerap banyak metode kultivasi peradaban dan telah tumbuh hingga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sejarah yang sangat gemilang. Area peradaban sains dan bela diri berasal dari jalan penguatan teknologi ras manusia. Meskipun ditolak di dunia alien dan terputus selama bertahun-tahun yang tak berujung, ia telah berkembang kembali dalam beberapa tahun terakhir. Semua penelitian di sini berfungsi untuk pertempuran. Beberapa senjata yang mengerikan cukup untuk mengancam para leluhur dan dapat menghancurkan dunia. Mengenai area kandang kuno, Xiao Chen bersemangat dan marah. Ada banyak penjahat yang dipenjara di sini, atau lebih tepatnya, mesin pembunuh. Banyak dari mereka adalah yang terkuat di berbagai era Jiushu di masa lalu, dan diubah menjadi boneka tempur.
Daerah ini penuh dengan kekejaman dan berdarah dingin. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah area uji coba transformasi alat pembunuh daripada area kurungan. Sedangkan untuk zona terlarang leluhur kuno, itu adalah area eksklusif untuk dewa leluhur tertinggi dan manusia batu yang dapat membangun kota iblis kuno. Orang biasa tidak bisa masuk. Itu adalah tanah yang damai dan murni, tempat bagi yang terkuat untuk berlatih. Tentu saja, banyak orang tidak berlatih di sini. Beberapa orang tidak ingin berada di dunia seperti itu dan memiliki gua mereka sendiri di dunia luar. Meskipun Xiao Chen memiliki dorongan gila untuk menyalakan zona terlarang sains dan seni bela diri dan sepenuhnya mengubah dunia alien ini menjadi ledakan kembang api besar, dia menyadari setelah menenangkan diri bahwa itu mungkin tidak mungkin sama sekali. Fondasi dunia alien jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Dengan orang-orang setingkat leluhur yang memegang kendali, dia tidak memiliki peluang. Kali ini, selama dia dapat menemukan tanda langit, itu sudah cukup. Berjalan di kota kuno, orang-orang datang dan pergi di jalan, dan semua jenis alien aneh hidup bersama dalam harmoni, yang tidak berbeda dengan masyarakat manusia. Xiao Chen telah berjalan melalui 37 kota di daerah Dewa dan Iblis, dan akhirnya berjalan menuju ibu kota kuno Dewa dan Iblis, yang merupakan kota terbesar di daerah beradab ini. Di Cakrawala, monster besar dapat dilihat dari jauh. Ya, itu cukup jauh, tetapi garis hitam tak berujung dapat terlihat di Cakrawala. Ini adalah kota kuno yang sangat megah. Ketika Anda mendekat sedikit, Anda dapat melihat jejak samar kota besar itu. Siapapun akan terkejut. Ibu kota kuno pertama dari 4 wilayah utama dunia alien benar-benar megah. Itu lebih megah daripada semua kota sihir kuno yang pernah dilihat Xiao Chen. Sulit membayangkan berapa banyak prajurit alien yang tinggal di sana. Ini adalah wajah Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius. Semakin kuat kultivasinya, semakin dia bisa merasakan bahwa kota ini tidak biasa. Xiao Chen ragu. Kota kuno hitam di depannya sangat istimewa. Apakah itu dibangun oleh manusia? Dia sangat curiga. Kota itu berkali-kali lebih megah daripada kota Tiandi dan lebih besar daripada semua kota yang pernah dilihatnya. Xiao Chen merasakan firasat buruk di hatinya. Kota besar itu tampak alami. Benar-benar tidak tampak seperti dibangun oleh manusia. Kota itu lebih megah daripada kota raja umum. Akhirnya mendekat, embusan udara primitif menyerbu ke arahnya. Kekuatan misterius yang diwarisi dari zaman kuno mengalir di kota raksasa itu, memberi Xiao Chen rasa penindasan yang kuat. Sekarang, dia lebih curiga. Ini benar-benar tampaknya bukan kota raksasa yang dibangun oleh akumulasi pasca kelahiran. Sangat mungkin itu adalah kota sihir kuno yang dibangun oleh sosok luar biasa tertentu. Aneh bahwa Xiao Chen tertindas di sini dan merasa panik di dalam hatinya, tetapi alien yang masuk dan meninggalkan kota raksasa itu sama sekali tidak terpengaruh. Di dalam tubuhnya, Menara 5 Kaisar memancarkan sedikit kecemerlangan, dan tekanan besar pada Xiao Chen berkurang. Baru kemudian dia kembali normal dan berjalan menuju kota raksasa itu. Kota kuno itu penuh dengan perubahan waktu. Ada bekas pisau dan lubang pedang di tembok kota. Setelah angin dan embun beku yang tak berujung, orang-orang merasakan beratnya sejarah dan curah hujan waktu. Di ibu kota kuno pertama di dunia asing ini, tidak ada orang asing. Semua orang dalam bentuk manusia normal,
yang berarti mereka semua adalah biksu asing yang kuat, dan tidak ada orang yang lemah. Tampaknya ada konsep hierarki yang sangat ketat. Orang lemah biasa tidak dapat memasuki kota ini, dan hanya orang kuat yang dapat tinggal di sini. Xiao Chen segera merasakan bahwa energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lebih kaya daripada tempat lain. Itu sepenuhnya disediakan oleh kota kuno ini, bukan oleh urat spiritual apapun di bawah tanah. Xiao Chen menjadi lebih curiga. Dia mengendalikan seorang kultivator asing tanpa ada yang memperhatikan, dan mencari dalam benaknya bahwa sejarah ibu kota kuno ini sangat panjang, dan tidak mungkin untuk memverifikasi kapan itu dibangun. Namun, dikatakan bahwa ibu kota kuno dilindungi dengan hati-hati dan dipindahkan ke dunia baru setelah beberapa migrasi besar di dunia asing. Meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi kapan itu dibangun, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ibu kota kuno pertama ini sangat tua dan asal-usulnya misterius. Ibu kota kuno ras asing ini mungkin benar-benar dibangun ketika sosok yang tak tertandingi terlahir kembali. Setelah membuat spekulasi seperti itu, Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, dia percaya bahwa bahkan jika ada sosok yang tak tertandingi seperti itu, dia mungkin tidak berada di dunia ini, setidaknya tidak di dunia asing. Setelah beberapa penjelajahan, Xiao Chen merasakan napas Tianhen di kota ini. Ini membuat Xiao Chen sangat gembira. Seperti yang dia duga, ibu kota kuno pertama ini adalah akar dari 4 wilayah utama dan sumber dari dunia lain. Bukan kebetulan bahwa orang yang menyerap tanda langit muncul di sini. Dia sangat berhati-hati dan tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mendekat perlahan dan akhirnya memastikan bahwa targetnya adalah seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa. Tentu saja, ini hanya penampilan muda. Sulit untuk mengatakan berapa tahun dia sebenarnya telah hidup. Xiao Chen menunggu di ibu kota kuno ini selama 9 hari sebelum dia melihat pemuda itu berjalan keluar dari pusat kota kekaisaran dan kemudian terbang ke langit. Tujuannya adalah tempat yang tidak menyenangkan yang tergantung di langit, 99 anak tangga batu. Kali ini, Xiao Chen tidak berani terlalu dekat. Dia menggunakan tanda pagoda 5 kaisar untuk menyembunyikan keberadaannya. Dia berada lebih dari 1000 mil jauhnya dan berdiri di kehampaan untuk menonton dengan mata delusinya. Bagus sekali. Pada saat ini, suara gemuruh ditangkap oleh kesadaran spiritual Xiao Chen dan mengaduk-aduk 99 anak tangga batu. Pada saat yang sama, Xiao Chen melihat gambar yang luar biasa. Lengan binatang hijau besar, ditutupi dengan sisik hijau, terentang dari ujung 99 anak tangga batu, dan kabut hitam melonjak, mencengkeram pemuda itu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan akhirnya menyerap 2 tanda langit. Cakar binatang hijau, yang sebanding dengan gunung, dikelilingi oleh kabut hitam dan mencengkeram pemuda itu dan mundur ke ujung 99 anak tangga batu. Xiao Chen sangat terkejut. Di ujung 99 anak tangga batu, benar-benar hidup seekor binatang raksasa bersisik hijau yang menakutkan. Apa-apaan itu? Itu pasti bukan bayangan suci Raja Iblis di balik gerbang batu. Pertanda kemalangan besar berasal dari sini. Itu adalah eksistensi yang melampaui kekuatan tertinggi dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya orang seperti itu tidak ada di dunia? Bagaimana dia muncul, dan sekarang dia benar-benar menempati tempat yang tidak menyenangkan di dunia lain? Dalam hal ini,
Xiao Chen tidak berani melakukan gerakan gegabah. Menara 5 Kaisar menekannya seperti dia tidak ada bedanya dengan pemusnahan. Pada saat ini, dia seperti awan yang mengalir, seperti angin yang mengambang, tanpa jejak napas. Kalau tidak, jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Apa yang ingin mereka lakukan? Ada orang-orang di dunia lain yang dapat menyerap tanda langit, dan tampaknya mereka melakukan ini di bawah pengaturan binatang raksasa itu. Xiao Chen menunggu dengan tenang. 99 anak tangga batu, tempat yang tidak menyenangkan ini, bergelombang dengan awan hitam, dan suram serta tidak dapat diprediksi. Tidak sampai lebih dari setengah bulan kemudian ada gerakan lain di sana. Cakar binatang buas yang ditutupi dengan sisik raksasa hijau terentang dan mengirim pemuda itu keluar. Pemuda itu berlutut di depan 99 anak tangga batu dengan sangat taat, dan kemudian terbang ke kejauhan. Xiao Chen terkejut menemukan bahwa momentum pria itu tampaknya bahkan lebih kuat, dan tensi misterius yang tersembunyi di tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada setengah bulan yang lalu, dan itu menjadi semakin tak terduga. Pemuda itu tidak terbang ke ibu kota kuno pertama, tetapi melintasi wilayah peradaban Wu dan terbang ke ujung benua lainnya. Xiao Chen mengikuti perlahan di belakang. Gedung-gedung pencakar langit di wilayah peradaban Wu di bawah berbaris satu demi satu. Ini adalah konflik yang sangat kontradiktif yang tidak sesuai dengan wilayah peradaban dewa dan iblis. Segera, Xiao Chen menemukan bahwa tujuan pemuda itu adalah wilayah terlarang leluhur kuno. Di sini dia menjadi sangat berhati-hati dan tidak berani menyelaminya lebih dalam. Pada saat ini, Xiao Chen menemukan sosok yang dikenalnya, dan ternyata Lu Zhan secara pribadi datang ke Gao Tian. Pemuda itu berlutut dengan tergesa-gesa dan berkata, "Salam, leluhur. Bangun, ikuti aku dan bicara." Lu Zhan menuntun pemuda itu mendarat di pegunungan di bawah. Ada paviliun, menara, mata air dan air terjun yang mengalir, dan pemandangannya sangat indah. Kali ini, aku merasa bahwa cangkang dagingnya bahkan lebih kuat. Itu bukan hanya efek dari Tianbei Xuanfa, tetapi yang terpenting adalah orang itu telah menempa tubuhku untukku. Pemuda itu melaporkan dengan jujur, dengan ekspresi cemas di wajahnya, berkata, "Tetapi aku semakin takut." Matanya seperti menatap mangsa. Tampaknya itu tidak memuaskanku, tetapi membangun tubuhnya sendiri. Lu Zhan berkata pada dirinya sendiri, keberadaan seperti ini, bukankah sudah hancur total? Itu tidak mungkin ada di dunia. Bagaimana bisa muncul kembali? Apakah leluhur benar-benar leluhur kita? Lu Zhan mengerutkan kening dan berkata, tidak ada catatan seperti itu sama sekali. Aku tidak dapat menemukan asal-usulnya. Kita tidak memiliki leluhur seperti itu. Kalau begitu, apakah kita? Mata pemuda itu menunjukkan cahaya yang tajam. Jangan bergerak gegabah, bahkan jika aku mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Mata Lu Zhan sangat tajam, dan dia berkata, untuk saat ini, mari kita perlakukan itu sebagai leluhur generasi pertama. Bukan hal yang buruk bahwa itu sekarang bercokol di ujung 99 anak tangga batu. Tetapi pikirannya terkadang gila dan terkadang lebih baik. Aku benar-benar takut itu akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Pemuda itu penuh dengan kekhawatiran dan berkata, selain itu, setengah dari tubuhnya telah hancur, dan yang tersisa hanyalah sisa-sisa, dan itu semakin memburuk. Sulit untuk bertahan hidup di dunia untuk waktu yang lama.
Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya? Jika tidak, itu akan muncul dengan tindakan balasan apapun, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Aku tahu kau khawatir dia akan menggunakanmu sebagai kuali, tapi jangan terlalu khawatir. Kau akan baik-baik saja dalam 100 tahun. Kondisi fisikmu sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, tidak semudah itu baginya untuk mengumpulkan semua jejak langit. Aku khawatir dia tidak akan pernah bisa melakukannya selamanya. Wajah Luzan tidak yakin, dan dia berkata, meskipun tubuhnya membusuk, dia bercokol di ujung 99 anak tangga batu. Aku khawatir dia bisa hidup selama ribuan tahun. Jika dia menahan napas dan terus tidur, aku khawatir dia akan hidup lebih lama. Apa asal-usulnya? Pemuda itu mengerutkan kening. Dia pasti sosok yang mengerikan dalam beberapa sejarah panjang sebelum zaman kuno. Luzan menatap 99 anak tangga batu dan berkata, aku telah memata-matainya dan mendengar bahwa dia ingin menghancurkan semua keturunan 5 kaisar. Jika itu benar, dia pasti ada di pihak kita. Mendengar kata-kata ini dari Luzan, Xiao Chen terkejut. Dia langsung teringat bayangan klon yang ditemuinya di lautan kesadaran Buddha. Itu dia. Pasti dia yang kembali. Tapi bukankah kura-kura batu tua dan kaisar batu mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali hidup? Hidup, tapi pada akhirnya itu tetap muncul. Apalagi, sekarang mengumpulkan prasasti surgawi dengan ambisi besar. Orang yang diasingkan oleh 5 kaisar masih hidup sampai sekarang. Saya khawatir kecuali kaisar batu kecil terlahir kembali, tidak ada seorang pun yang bisa menekannya. Lagi pula, dilihat dari semua petunjuk, itu mungkin benar-benar leluhur generasi pertama dari dunia lain. Kalau tidak, mengapa itu datang langsung ke ujung 99 anak tangga batu dan tidak membantai orang di sini? Aku akan membawamu ke surga untuk bertemu dengan beberapa barang antik tua yang bertahan hidup di zaman kuno. Mereka sekarang adalah sekutu kita. Mungkin mereka dapat menyimpulkan siapa orang yang melunakkan cangkang dagingmu melalui auramu. Mungkin ada catatan pasti tentang orang ini di surga. Mendengar Luzan mengatakan ini, hati Xiao Chen tergerak dalam kegelapan. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan hanya setelah meninggalkan dunia asing. Jika tidak, keberadaan di 99 anak tangga batu itu terlalu menakutkan.